waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Nugroho dari instansi SMK Muhammadiyah Delanggu. Tempat tanggal lahir Klaten 13 September 1994. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG Daljab Unwida PPKN 2022 kategori 2 kelas 601 kelompok A. Nomor peserta PPG 2018 0035 7756. NIM 2282200213. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, sebelum acara kita mulai, kita awali dengan baca doa. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala dzikrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
yang sudah dijadwalkan, yaitu pelajaran PPKN-nya, ya, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat semua, benar ya? Dan sehat. Kemudian yaitu diberikan nikmat kesehatan. Kita berjalan ke sekolahan, kita gunakan waktunya untuk menuntut ilmu, belajar. Kalau nggak di sini nanti kalau di rumah kalian sudah HP-an terus nanti tak buka buku, ya. Maka dari itu ketika datang ke sekolahan adalah nikmat yang luar biasa kita dapatkan untuk bisa mengikuti perjalanan ya. Kemudian saya absen dulu yang sudah masuk dari siapa? Iya ya nama ya. Iya semuanya masuk ya. Semuanya masuk, alhamdulillah bisa sampai di sekolahan. Nah, saya cek dulu untuk semangatnya. Kalau kamu guys bilang halo, maka kalian jawabnya hai. Kalau saya bilang hai, kalian jawabnya halo. Ya, ini cuma sederhana ya. Siang-siang nggak boleh ngantuk ya, namanya ya bilangan. Tidak ngantuk kan? Nggak ngantuk. Saya cek dulu kesiapan sebelum guru melakukan pembelajaran pada hari ini. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Iya dulu, baru kita dulu. Kalian kelas 12 tidak boleh lupa kita dengan lagu-lagu dasar ya anak ya. Ya. Daerah apa namanya? Daerah Pancasila ya kan? Lagu nasional. Betul ya. Betul ya. Dari Sabang sampai sekalian semuanya harus masih ingat lagu-lagu nasional yang akan menunjukkan jiwa-jiwa namanya Pancasila itu ya, karena pegangan kita selaku manusia Pancasila itu adalah sesuai dengan yang kalian tiap hari dalam ruang ini ya. Kalian kan itu selalu menghadap ke depan itu kalau kalian mulai ke atas sedikit ada selalu presiden bersama dengan wakilnya ya kan satu pasang. Jadi memang benar-benar yang memimpin negara ini dan dengan itu selalu adalah bahasa negara kita yaitu Pancasila. Adalah pertama sampai dengan kelima sama seperti kita pada minggu lalu ya. Minggu lalu kita mempelajari Pancasila itu dasar-dasar ingat dasar Pancasila ya. Dan semuanya siap untuk pelajaran hari ini. Saya cek dulu apa namanya kebersihan kelas dan itu semuanya ya, karena ya kebersihan kelas masuk seragam seragam, kemudian semuanya yang kita persiapkan untuk bisa apa namanya mempelajari ini dengan baik. Sebelumnya saya ingin mengajak kalian untuk bernyanyi dulu dari lagu yang sudah boleh, misalnya satu nusa juga ya, satu nusa satu. Saya ajak kita bersama-sama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Belajar menggunakan juga flashback ya. Flashback itu artinya mengingat di belakang. Terus itu apa sejarah karena kita ceritakan ya. Kita menengok ke belakang itu bukan untuk kembali ya, tapi untuk mengingat. Jadi yang berlalu sudah berlalu kita maafkan, tapi kita ambil pelajaran dari masa lalu untuk mempersiapkan masa depan. Betul nggak? Betul. Karena dari itu ada istilah move kan. Itu artinya adalah kita terus berjalan, kita terus hijrah. Karena kan nggak mungkin toh. Memang ada loh, anak kelas 1 tinggal kelas gitu, enggak harus melalui 3 tahun di SMP ya cuma 3 tahun.
Itu namanya perjalanan. Dan untuk proses move on, untuk nanti sama menggapai cita-cita masing-masing ya, mau jadi guru bisa, mau jadi perawat juga bisa dan sebagainya. Betul begitu anak? Betul? Halo. Hai. Halo. Baik, untuk kita memasuki pelajaran pada hari ini, yaitu tentang tahukah kamu sejarah pengembangan keuangan. Nah, keuangan di Indonesia. Aku mau baca dulu ya. Orang kalau matanya bersinar-sinar itu ya tahu atau biasanya? Tidak tahu kan? Tidak tahu kalau matanya bersinar-sinar kayak gitu. Dari uang langsung ya, sudah uang gitu. Uang itu adalah benar-benar sebagai alat pembayaran yang sederhana ya. Kalau kita zaman dahulu, pas zaman itu lah, kalian tahu dari itu, zaman masuk orang-orang berpendapat bukan apa itu. Jadi zaman dulu belum ada pembayaran, pakainya barter. Kalian tahu nggak barter? Barter itu tukeran, soalnya nanti orang itu si A punya apa ya, bohong itu ya. Nanti si B punya wortel ya, tukeran ya gitu sudah sama-sama ikhlas, sama-sama saling membutuhkan. Ya oke lah terjadi satu transaksi. Sudah zaman berganti cuman kemudian ada perubahan ada uang sebagai alat pembayaran sah negara ini ya. Jadi ada keping ya, uang koin dan uang kertas ya nana ya. Betul semuanya? Jadi siapa sih yang nggak mau uang? Sama yang mau? Jadi orang itu harus kaya itu adalah kaya materi, kaya ilmu, digunakan untuk bisa bersedekah, bisa membantu keluarga, bisa membantu orang-orang terdekat kita. Betul ya nana ya. Jadi kita harus selalu bersemangat untuk terus apapun kita bekerja, apapun kita belajar, semuanya ikhlas. Hanya mengharap ridho Allah. Ini penting sekali. Kita lihat itu namanya videonya. Tahukah kamu sejarah perundang-undangan keuangan di Indonesia? Mari kita simak alur sejarah berikut ini. Dimulai dari zaman penjajahan tahun 1820 dengan dibentuknya IJW atau Industri of Stabilisation. Perubahan pada tahun 1917 menetapkan bahwa Gubernur Jenderal mempunyai wewenang untuk menetapkan sementara anggaran serta
proses alurnya keuangan negara itu. Dan telah menyaksikan dengan penuh perhatian dengan seksama, karena zaman sekarang itu anak-anak kalau memang ada gambar, tayangan, video, suara kayak gitu, karena memang sangat dengan keseharian kalian anak ya, jadi di gadget kita handphone kita banyak tuh yang lewat reels lah atau story ya kan, bicara banyak kata-kata dan lain sebagainya, dari gambar, video yang dinaik dari musik-musik, TikTok dan sebagainya, itu sangat bisa masuk ke pemikiran kita seperti itu ya. Jadi semakin kalian belajar itu mengasihkan, harus kalian cari tahu kalian harus lewat mana kalian belajarnya. Ada yang memang dengan mendengarkan saja sudah bisa, ada yang harus melihat, ada yang harus praktek juga, itu namanya cara belajar. Dan kalian harus mempunyai cara yang paling tepat untuk kalian bisa memahami satu pelajaran, berlaku untuk satu pelajaran ya anak ya. Jadi semuanya seperti itu. Sekarang dikeluarkan dulu berulang dan semuanya sebabkan saya berikan 5 soal saja, 5 soal singkat yang mana nanti saya jawab ya, nanti dipresentasikan. Soal yang pertama adalah uang adalah, boleh dulu, satu ya, kemarin masalah ada singkat-singkat di buku yang tengah tulis. Menurut kalian uang adalah, ya nanti kalian jelaskan menurut kalimat masing-masing yang karena itu soal yang memang tidak memerlukan kode, kalian bisa menjawabnya ya istilahnya. Uang adalah ya. Bagaimana cara menabung? Cara menabung. Nomor 3, apakah itu hemat? Nomor 1, uang adalah. Nomor 2, cara menabung. Dan yang 3, apakah itu hemat? Yang keempat, BPK adalah BPK ya, berapa BPK? BPK adalah, nah, tadi gambaran pasari. Yang kelima, kekayaan negara. Sudah. Nomor 5, kekayaan negara. Sebutkan kekayaan negara yang uang adalah. Dan yang kedua, cara menabung. Yang ketiga adalah apakah itu hemat. Yang keempat, BPK adalah. Dan yang kelima, kekayaan negara. Kan semuanya? Ya, kemudian kerjakan dulu anak. Sambil mengerjakan, saya beri tayangan lagi. Sambil mengerjakan ya, saya berikan tayangan lagi supaya dapat inspirasi lagi kalian. Nederland, Belanda. Dalam bahasa Indonesia ketiga kata tersebut diterjemahkan sebagai Belanda. Tapi apa perbedaan Nederland, Belanda? Dalam bahasa Indonesia ketiga kata tersebut diterjemahkan sebagai Belanda. Tapi apa perbedaan dari ketiganya? Belanda adalah sebuah negara di benua Eropa. Lebih tepatnya, negara ini terletak di kawasan Eropa Barat. Belanda merupakan salah satu dari 4 negara konstituen yang membentuknya dari Belanda atau Kerajaan Belanda. Negara konstituen lain yang menjadi bagian dari Kerajaan Belanda adalah Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten, di mana wilayah ketiganya terletak di kawasan Belgia. Belanda sendiri merupakan negara konstituen utama dan terbesar dalam Kerajaan Belanda. Wilayahnya memiliki sekitar 98%
memerlukan pertolongan. Jadi karena kamu harus cermat, ya kan, cermat dan tepat itu adalah bagi motivasi kalian. Sebelum saya menunjuk atau tidak sesuatu itu ya ditampil silakan ke luas-luasnya untuk teman-teman ya anak-anak yang mau menjawab soal-soal yang saya berikan. Dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Siapa yang mau maju sekarang? Yang mau maju silakan. Nanti kita jawab bareng-bareng ya anak-anak ya. Mau? Jadi siapa yang mau maju? Nanti saya bantu juga. Kamu ya jangan lawan. Saya maju dulu. Tangan, jangan jawab. Kita yang maju sini ya. Ya langsung boleh. Nomor 1. Dipersiapkan yang 2 sampai dengan nomor 5. Nomor 1. Kalau saya dibiasakan aja. Uang menurut saya adalah uang menurut saya adalah sebagai alat pertukaran antar untuk membeli barang, atau bisa juga uang adalah kebahagiaan. Jawab sekali ya anak ya. Ini jawaban. Tapi jika kita memiliki banyak uang, kita akan bahagia bisa membeli barang yang kita inginkan. Jika kita tidak punya ya sedih. Realistis ya. Benar itu kan namanya ada yang mau menganggap atau yang lain. Kayaknya semuanya setuju ya dengan pendapat teman kalian. Jangan jadi uang adalah ya kalau ada yang bilang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang ya kan. Jadi memang harus kita ketahui perputaran uang ini harus bagaimana kita bisa dengan arah yang baik. Nah, itulah kan sebenarnya di cara menabung uang. Alhamdulillah ya, silakan. Siapa lagi ya? Oh, masih tadi ya. Udah. Nomor 2. Oh ya boleh ya udah. Cara menabung, Ya. menyisihkan sedikit uang saku setiap hari. Sekarang saya mau tanya, ini langsung fakta ya. Ini kelas ini yang menabung siapa coba? Serius? Enggak nabung di kantin loh ya. Nabung di sebelah atau di mana atau di mana gitu. Kamu suka jajan enggak? Suka jajan enggak? Suka jajan enggak? Suka. Suka jajan, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa tahan yang namanya ini wujud hawa nafsu itu tidak harus selalu dikasih ya. Jadi pengen jadi harus makan nanti pagi itu dasar asam terus nanti dolce itu pengen kayak gitu loh. Tapi kayak gitu orang jadi ketika tidak ada kebutuhan atau ada keinginan ya jadi hemat ya itu maka harus ditabung uang itu ditabung ya nanti ada terus. Nomor 3 ya pakai berhemat. Ya boleh. Hemat menurut saya adalah berhati-hati dalam membelanjakan uang untuk kegiatan sehari-hari dengan tidak boros, dan hemat adalah perbuatan yang baik. Hati-hati hati-hati karena bagaimanapun nah ini kan kalian sekarang pelajar ya kan sekarang itu kalian pelajar dan kalian bekerja apa insya Allah di SMK kan sekolah menengah kejuruan siap kerja jadi kalian nanti juga harus ini tahu dari dunia sekolah seperti ini nanti insya Allah dunia kerja kayak mana harus tidak boleh kaget ya karena semua orang itu harus bekerja dan bekerja itu adalah Islam mampu untuk menjadi keluarga untuk beribadah dan sebagainya akan banyak hal dengan uang bisa kalian gunakan betul ya. Terima kasih. Selanjutnya perempat ya kamu lagi bekerja. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan. ya badan pemeriksa uang adalah lembaga negara. Nah yang saya sampaikan semuanya lembaga itu contohnya kalau sekarang ini kalian belajar di sekolahan berarti nama lembaga ini adalah lembaga apa? Lembaga KPP, BNN, lembaga pendidikan betul. Jadi kalau kalian punya teman misalnya sedang pendidikan tentara atau polisi itu mereka pendidikan, mereka jelas oleh para ya pelatih dan sebagainya. Kita di sini juga pendidikan karena ini sudah sekolah itu tidak ada pendidikan karena kita belajar dari pagi sampai siang ya bahkan ada berdasarkan sampai sore itu adalah kalian didik anak-anaknya. Jadi jangan sampai ikut-ikutan hal yang tidak baik yang mana adalah kita sebagai pelajar itu harus fokus kita sedang pendidikan yang mana pendidikan itu adalah seperti kepompong yang kepompong sedang puasa lama sudah sukses dan buku-buku yang tidak itu ya harus bisa kan ini ya jadi harus bisa digunakan sebagai motivasi untuk kalian semuanya. Yang kelima kekayaan negara kekayaan negara adalah Kekayaan negara adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. nah, ini benar-benar realita
Sekarang kalian berada di Karangmojo, Sabrang, Belandu ya, jangan sampai lupa kalian di mana? Karangmojo, Sabrang, Belandu, Klaten, Jawa Tengah ya, Jawa Tengah Indonesia. Di sebelah kali yang ada pabrik itu akan tidak puas sebagai mata air kan, mata air ya, dimana itu airnya digunakan dijual dan sebagainya bisa digunakan untuk minyak. Yang mana tertulis di situ dari sumber mata air Cokro Klaten Indonesia. Luar biasa ya, dari nama Klaten bisa mendunia. Itu ya anak ya, itu ada bentuk kekayaan negara ini yang mulai dari mana kita awal tadi juga sudah bernyanyi bersama, kemudian ada juga bersama Roke ya kan, berbeda pulau-pulau, namun kita misalnya kita menjual pulau jangan sampai ya karena itu adalah bagian dari Indonesia. Itu ya anak ya, sepakat semuanya. Sepakat semuanya bela kita satu kesatuan. Ini seperti semalam guru Garuda yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya apa? Berbeda-beda, tapi tetap semua. Ya, itu salah. Ya, baik anak-anak, ini tadi kita telah belajar mengenai tentang konstitusi keuangan negara. Yang mana negara yang besar ini dengan penduduknya ratusan juta, ya kan, bagaimana harus diatur semuanya dengan undang-undang, dengan peraturan. Maka dari itu orang kalau hidup itu ada aturan itu enak ya. Jadi orang hidup ada aturan enak, orang semua ada aturan enak. Orang bekerja ada aturan enak, karena orang bekerja juga pun sudah dari pagi sampai sore nanti setiap bulan gajian juga yang sudah mereka lakukan dapat hanya kayak gitu ya. Sama seperti kita kalau misalnya jangan kosong jangan gitu ya, jadi jangan tenang malah harus mencari supaya kita dapat pelajaran, kita dapat sesuatu hal yang baru karena kita harus suka belajar, suka membaca seperti itu. Kita hari ini belajar mengenai konstitusi keuangan negara ya. Untuk hari ini ada pertanyaan semuanya, ada pertanyaan? Ya ada pertanyaan, nggak paham semuanya. Jadi untuk minggu depan kalau dipersiapkan untuk materi norma ya, norma-norma dalam di Indonesia ini dipelajari untuk pertemuan minggu depan. Alhamdulillah untuk hari ini dengan Pak Mungkidro kerja PKS di kelas kalian, alhamdulillah lancar semuanya semangat antusias. Halo.